بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق Wahai orang-orang yang beriman, yakni yang mengaku beriman dengan lisannya, bertakwalah kepada Allah dan larangannya dan membenarkan kabar darinya. Sebenar-benar takwa, sungguh-sungguh, serius, tidak pilah-pilih. Kau mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'amin. Amalan-amalan saleh dari kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan para salaf itu mereka agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan, dan mereka berdoa 6 bulan setelah berlalunya Ramadan. Terima amalan-amalan hamba di bulan Ramadan. Nah, ada sebulan ya. Nggak ketemu. Waktu itu ya hadis yang 39 ya, sahih, berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Berbuat baik kepada teman ayah. Bener nggak? Rahimahullah mengatakan berbuat baik kepada teman ayah. Dari beliau, ya, beliau mengatakan Abdullah mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid dari Abdullah bin Dinar, Ani bin Umar dari Ibnu Umar, yaitu ada seorang Arab Badui yang sedang berada dalam perjalanan. Fakana Abul Arabi sadiqan li Umar radhiyallahu.
Umar bin Khattab. Jadi bapaknya dia sama bapaknya Abdullah bin Umar temenan. Ya. Faqala lil a'rabi, maka Abdullah bin Umar itu bertanya kepada bukankah engkau putranya si fulan? Maksudnya dia sebutkan nama bapaknya yang mana dulu temannya siapa? Teman siapa bapaknya orang Baduy ini? Temannya Umar. Berarti teman bapaknya dia juga, teman bapaknya si Abdullah bin Umar. Dia menjawab, bala. Iya, benar. Ya. Fa amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yasta'qibu. Maka Ibnu Umar lantas langsung memberikan kepadanya seekor keledai. Himar. Di situ diterjemahkan himar ya. Himar itu apa? Keledai. Dia diterjemahinya tetap ke bahasa Arab juga ya. Yasta'qibu, yang sedang digiring. Wa naza imamatahu, kemudian juga Ibnu Umar itu melepas sorban yang dia pakai. An ra'sihi fa'ata, dia lepas dari kepalanya, dia kasihkan ke orang Badui itu. Nah, sebagian orang yang bersama Ibnu Umar, faqala ba'du man ma'ahu amma yakfihi dirhaman. Ya. Bukankah sudah cukup kalau kamu kasih dia itu 2 dirham saja? Kenapa? Biasanya orang Badui itu ya, dikasih 2 dirham itu aja udah seneng. Namanya orang kampung. Antum yang mudik kan? Orang kampung mungkin yang di sawah atau mungkin yang buruh tani ya bahasanya kan. Buruh tani itu sedih sebenarnya kalau kita denger itu. Kadang mereka seharian nyangkul itu cuma 20.000. Gak tahu sekarang pasarannya berapa. Berapa kalau di kampungan tuh? Seharian tuh nyangkul buruh tani. Jadi dia bukan pemilik sawah, ngerti lah ya. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang 50.000. Ada di daerah Bogor sana, Pamijahan 50.000. Tapi itu seharian. Nah di kampung Ana dulu pernah denger itu ada yang dia sampai dikasih 15.000. Waduh. Nah jadi kalau dikasih 100.000 seneng gak dia? Seneng kan? Tapi ini Ibnu Umar itu ngasih keledainya sama sorban yang dia pakai. Sorbannya juga sorban mahal, bukan kaleng-kaleng bahasa ini. Bukan sorban murah kan? Makanya orang-orang, kamu kasih segini aja dia udah seneng, 2 dirham aja udah dia seneng kan? Nah Ibnu Umar lantas mengatakan, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, ya, ihfad wudda abika, la taqta'hu fayuqfi'ullahu nuraka. Jagalah ya hubungan dengan siapa aja orang tuamu berhubungan. Maksudnya yang dicintai oleh orang tuamu, yang disayangi oleh orang tuamu. Wuddun itu artinya yang disayangi. Nah, makanya al-waludul wadud, tazawwajul waludul wadud. Pernah dengar hadisnya? Nikahilah oleh kalian wanita yang bisa melahirkan banyak anak dan penyayang. Wadud, wud. Nah ini yang disayangi oleh orang tuamu, yang disenangi oleh orang tuamu, jaga hubungannya. Dulu kalau orang tua kita deket atau dia punya sahabat itu jaga. Ya. Wala taqta'hu, dan jangan kamu putus. Karena jika kamu putus, Allah akan memutuskan cahayamu.
atau Allah akan memadamkan cahayamu. Kita pengen bercahaya, kan kadang ada orang yang wajahnya kelihatan bercahaya. Ya salah satunya dengan tetap terus menyambung ya hubungan pertemanan orang tua kita. Ya teman-temannya, begitu juga ya saudara-saudaranya, karena kan yang dia sayangi juga saudara dia itu yang dia sayangi. Jadi tidak hanya temennya, apa saja yang disayangi oleh orang tua kita, yang dia orang-orang yang dia sayangi, maka tetap kita ikut ya menyayanginya. Apa kandungan hadisnya? Yang pertama, dorongan agar menyambung hubungan, berbuat baik dan memuliakan rekan-rekan ayah. Walaupun di sini tidak hanya harus rekan saja ya, karena wuddu abika di situ siapa aja yang dia sukai. Ya. Bahkan saudaranya juga masuk di situ. Karena hal tersebut termasuk salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Namun ya beliau mengkhususkan rekan di sini karena berkaitan dengan apa tadi? Temanya, judulnya. Ya, sehingga Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di bab itu. Tapi dimasukkan, kalau kita masukkan ke bab untuk menyambung, motivasi menyambung hubungan silaturahim, masuk juga. Kemudian yang kedua, ancaman agar tidak memutus hubungan dengan sahabat ayah, karena hal tersebut dapat memadamkan cahaya iman. Dia nggak terasa kadang, ya, perlahan ya. Yang mudik, nah itu kemarin harusnya mengunjungi juga rumah teman ayahnya, atau enggak telepon nanya kabar. Terkadang dari mereka itu kita dengar cerita orang tua kita dulu. Nah, salah satunya kalau ketika ayah saya tuh ada 9 orang mereka bangun pesantren. Nah, jadi waktu tahun kemarin sih sempet ya, saya datangin yang masih hidup. Saya datangin, ada yang jauh sampai 2 jaman 3 jaman saya datangin, nanya-nanya. Yang masih bertahan di pesantren, kalau orang tua saya udah meninggal. Dan dulu pernah ya tidak bertahan gitu, dia yang diriin, habis itu dia enggak. Orang tua saya ini, saya tanya kenapa ayah saya dulu enggak lama gitu di sini, enggak sampai kayak om gitu, kayak udah kalau panggilannya kan, tetap bertahan sampai sekarang. Dia bilang ayahmu dulu itu enggak sabaran. Oh, nah karena ada kasus namanya di pesantren lembaga itu kan biasanya kan ada di apa namanya problem ya, sama rekan apa kayak antum lah kerja gitu kan, pernah nggak ngerasain sama rekan itu kita merasa seakan-akan sempit dunia gitu kan? Ya wajar kan, pengen resign aja gitu. Nah si temen ayah saya ini saya tanya, nah udah kenapa bisa bertahan? Karena waktu itu sempat ada kasus santri-santrinya semua, salah satu ustadz memprovokasi semua santri untuk membenci ya beberapa ustadz-ustadz yang keluaran dari Mesir, dari Mekah, dituduh Wahabi dulu. Nah, jadi tuduhan Wahabi itu nggak sekarang, dari dulu. Jadi termasuk ayah saya yang dituduh dulu. Padahal dulu dia ikut Maulid Nabi itu tetap dituduh juga Wahabi. Nah, ya pas saya tanya ini temennya ayah ini, ya kalau saya mah pas begitu ya udah datang ngajar, nggak harus ngumpul gitu, udah jadi sabar-sabarin aja, lama kelamaan hilang juga. Santri-santri yang terprovokasi kan lama kelamaan apa?
ganti kan, pindah apa udah selesai kan? Nah, yang datang, yang hadir, sisa yang nggak tahu menahu masalah. Ya, biasanya kita kadang merasa, ya Ana juga pernah ngerasain, melihat mungkin santri-santri itu kayaknya benci semua, bisa jadi perasaan kita kan, apa yang salah ya gitu kan. Ternyata kelas ini mungkin kita pernah salah dalam penyampaian atau mungkin salah ya dalam menghukum, ya namanya ustadznya mungkin salah hukum, wah jadi santrinya ini. Nah, tapi nanti mereka selesai. Nah, dari kesalahan itu kita belajar. Jadi jangan mudah ya, kalau bersama rekan atau membangun bisnis atau membangun atau kerja di perusahaan atau apapun itu, ada permasalahan jangan kabur. Nah, itu faedahnya ketika saya mengunjungi teman ayah saya. Tapi tetap mereka pertemanannya bagus. Nah, ala kulli hal. Sekarang santrinya mereka 1.600. Subhanallah, 1.600 santri. SPP-nya cuma 350.000. Kalau yang bayar makan, yang ikut makan di pondoknya, yang enggak, yang masak sendiri bisa juga. Jadi SPP-nya 50.000. Jadi anak kepikiran pengen bikin pesantren begitu gitu. Kalau di Jabodetabek kayaknya 900 juta aja udah kita, aduh susah, udah paling murah. Ya, buat operasional itu yang berat, operasional. Jadi pesantren mau dibangun gimana pun uang muka itu biasanya untuk pembangunan apa semua. Ya. Nah SPP itu biasanya untuk operasional. Nah yang berat itu terkadang di situ, gimana biar tetap jalan. Ya, kadang satu-satu. Ya namanya juga pengen biar dapurnya juga ngebul ya kan, nggak naik gaji akhirnya pindah, yang bagus-bagus pindah. Nah di situ kita dilema ya kan, gonta ganti ustadz ya kan, sedih anak-anak begitu. Nah makanya selalu diupayain naik gaji. Kayak antum kan, antum juga ngupayain naik gaji kan, sampai ada syarikat buruh gitu, ada kan? Untuk apa itu? Biar naik gaji terus kan? Tapi bagus itu 350.000. Padahal kalau di sana itu standar masih 700-an lah, 700, 600 daerah kampung saya tuh. SPP itu segitu. 700, 600. Gaji-gaji ustadz di sana ya 1.500.000. Berapa kali gajian tuh? Tapi mereka happy aja di sana tuh. 1.500.000, 2 juta. Kalau di sini antum dikasih gaji 2 juta, mau makan apa saya ini? Langsung syarikat buruh, kerahkan. Pada intinya tadi poinnya itu apa? Terkadang ketika kita menyambung hubungan pertemanan orang tua kita itu kita dapat ya faedah-faedah. Ya. Dari kisah-kisah orang tua kita, orang-orang terdahulu. Ya kan, walaupun kita merasa kita lebih pintar, tetap mereka duluan makan garam. Ya. Kita terkadang pengen ngelola pesantren, merasa wah udah buat seperti ini, kok kendalanya masih banyak. Nah, kita harus belajar dari orang-orang yang terdahulu, karena mereka sudah melewati banyak masalah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Utsman Al-Walid bin Abil Walid mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa dari Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri an yasilar rajulu ahlawud di abi. Di antara, kalau biasanya inna abarral birri, ya sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti ya, adalah baktinya seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Ya.
Kalau bahasa Arab itu diterjemahkan di sini kan dicintai ya, sebenarnya disayangi ataupun mungkin pernah punya hubungan ya. Kalau bahasa kita dicintai biasanya kayak ya, lawan jenis gitu ya. Nah, disayangi pun begitu. Biasanya pertemanan apa? Diakrabi ya, itu bahasa yang cocok sebenarnya. Ya, yang pernah akrab dengan ayahnya. Nah, gitu. Yang ada lagi bahasa lain CS. Mantap. Bestie gitu. Kalau bestie cewek ya, cewek kan. Kecuali cowoknya kecewek-cewekan. Baik, apa kandungan hadisnya? Keutamaan menyambung hubungan dengan para sahabat ayah setelah ia meninggal. Hal ini juga berlaku bagi para sahabat ibu, kakek, buyut. Nah, itu semuanya yang ada darahnya. Ibu kita juga. Ya. Sahabat suami dan istri sebagaimana ditunjukkan oleh hadis lain, karena ada hadis yang lain juga. Seperti sahabat istri, ada hadisnya nggak? Ada. Nabi SAW pernah ngebagiin kambing, ya, daging kambing ke sahabat-sahabatnya Khadijah. Nah ini juga sahabat istri, teman-temannya istri, ya, teman-temannya suami. Nah, takutnya diperistri ya. Nggak apa-apa dibantu temennya. Kalau temennya udah meninggal itu kan, ninggalin istri anak-anaknya kecil-kecil, ya bantu. Pernah tuh anak dengar seperti itu. Ya, dijadiin istri kedua. Tapi alhamdulillah senang mereka ini akur, bagus. Karena emang dititipin juga. Jadi yang suaminya ini sebelum meninggal dulu itu udah nitipin ke temennya itu. Kalau saya ini udah saling itulah, saling nitipin, tolong dijaga. Nah penjagaannya yang lebih sempurna gimana? Dinikahin. Nah itu mas senyum-senyum aja kalau gitu. Jangan ngarep sahabatnya nih. Aduh. Berikutnya nih, jangan memutus orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu. Ya, jika tidak, cahayamu akan padam. Nih, tadi hadisnya sudah ada sebelumnya. Ya, ada juga hadisnya sebelumnya. Ini penambahan yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Lahik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarani Sa'd bin Ubadah Az-Zuraki. Jadi mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraki bahwa bapaknya yaitu Ubadah Az-Zuraki berkata, kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr ibni Utsman. Nah, aku pernah duduk di Masjidin Nabawi bersama Amr bin Utsman. Ya, semoga kita bisa mengunjungi Masjidin Nabawi. Ya. Ukuran dulunya Masjidin Nabawi itu 30 kali 35 meter. Pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Kamar Robina Abdullah bin Salam muttaki'an ala bni akhi. Ya. Kemudian lewat Abdullah bin Salam, yang mana lantas dia bersandar duduk ke keponakannya. Ibni akhi itu anak saudaranya, jadi keponakannya. Fanafada anil majlisi. Tapi ya, orang ini langsung ninggalin majlis dan kemudian kembali, lantas ia berkata, Ma syi'ta Amr bin Utsman, apa yang engkau inginkan wahai Amr bin Utsman. Jadi dia menawarkan
butuh apa gitu bahasanya ya. Dia tanya ada 3 kali, 2 kali apa 3 kali. Kemudian dia mengatakan, "Fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq." Demi yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Innahu lafi kitabillah. Sesungguhnya itu ada di dalam kitabullah. Demi yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, sesungguhnya itu ada di dalam kitabullah. La taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'u bidzalika nuruka. Jangan kau memutus orang yang dulu mempunyai hubungan persahabatan dengan ayahmu, karena ya, agar Allah tidak memutuskan atau memadamkan cahayamu. Jadi ini si Amr bin Utsman itu mengatakan seperti itu ya kepada siapa? Ya, Abdullah bin Salam. Karena dahulunya Abdullah bin Salam ini ya teman daripada ya ayahnya. Jadi ya ini termasuk ya penguat juga asar ya, asar ya, dari perkataan sahabat ini Amr bin Utsman ini. Kalau hadisnya tadi jelas yang dari Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW mengatakan, ihfad wudda abika la taqta'hu fayudfi'u Allahu nuraka. Jadi adapun faedah dari hadis ini sudah ada di hadis sebelumnya. Nah, jadi penguat kalau seseorang memutus hubungan pertemanan ayahnya, Allah padamkan ya cahaya ya, keimanannya. Makanya kebaikan itu banyak ikhwah ya. Jadi bukan hanya ya sholat, ya puasa. Nah, menyambung ya silaturahim, menyambung pertemanan orang tua. Nah, ini juga termasuk diantara bentuk apa? Bakti ya. Kalau kita lakukan itu, apalagi kita ajak anak kita, ajak datang anak-anak. Nah dulu orang tua anak, ayah anak, abiana itu sering seperti itu ngajak kami gitu ke apa namanya ke family dikenalin ini ininya ke teman-temannya. Nah, jadi itu nanti mendarah apa namanya ada ininya lah di dalam itu kita kan. Jadi anak-anak kita juga ikutin. Jadi kalau kita pun berkunjung ke rumah teman, ya jangan kitanya aja. Jadi anak kita nggak kenal teman kita. Ya, sekali atau mungkin sering-sering kali ajak anak-anak. Ya. Kadang acara lebaran pun ya seperti itu, ya kan? Datang ke rumah temennya sini, ya kita diajak sama orang tua. Ke sini diajak. Selain buat biar dapat THR ya, angpau, ngumpulin. Kalau di lebaran itu anak-anak ya kantongnya tambah tebal-tebal, bapaknya tipis-tipis. Tapi antum kan dapat THR juga dari PT kan? Ada THR nggak? Ada ya, alhamdulillah. Kemudian kecintaan itu diwariskan. Ya, kecintaan itu diwariskan. Ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ya. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke bab 22, ada pertanyaan? Udah mulai ngantuk-ngantuk. Masya Allah, antum hebat-hebat antum. Kerja seharian habis itu ya, dengar kajian.
Emang harus diupayain gitu ya. Harus disempetin. Kalau enggak ya pengen pulang aja kan. Harusnya ini apa? Langsung pulang ya. Memang bisa langsung pulang kan? Enggak, bukan karena nunggu bis dulu gitu. Enggak ya? Ada pertanyaan? Ada, lanjut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakr bin Hazm, dari Abu Bakar bin Hazm, dari seseorang, dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Gak disebutin namanya siapa, gak jelas berarti. Nah, ini berarti dipertanyakan hadisnya. Hah? Dari seseorang, gak disebutin siapa ini seorang sahabatnya ini. Gak bisa diteliti dong. Gimana? Hah? Kenapa Imam Al-Bukhari menyebutkan di sini hadis dari sahabat yang gak diketahui sahabatnya siapa? Sebelumnya sudah pernah kita sampaikan, sahabat itu semuanya udul, semuanya adil, siqah, terpercaya. Selama dia sahabat, walaupun tidak dikenal, ya, dia disebutkan dari salah seorang sahabat. Tabiin ini dipercaya nggak? Yang menyebutkan di sini adalah ya Abu Bakar bin Hazm, seorang tabiinnya. Dia diteliti, dia orang yang terpercaya nggak? Terpercaya. Ya. Dapat informasi dari salah seorang sahabat yang mungkin dia lupa siapa namanya, tapi dia orang terpercaya nggak? Terpercaya. Nah sahabatnya, ya siapa sahabatnya? Nggak perlu lagi, karena sahabat tidak perlu diteliti. Sebab apa? Mereka sudah dapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya ke semuanya. Jadi dalam penelitian hadis, sahabat itu tidak diteliti. Kenapa? Yang menelitinya sudah Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sudah mencap mereka semua adalah diridhoi. Ada yang pengen berani. Makanya para peneliti hadis nggak ada yang berani. Harus dicek dulu nih siapa dia. Kalau nggak terima hadisnya. Nggak ada yang berani. Orang Allah dan Rasulnya sudah ngasih rekomendasi semua. Paham nggak? Nah, qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawaras. Ya. Cukup untukmu aku sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan, atau yutawaros ini lebih cocoknya diterjemahkan saling mewariskan. Nah, jadi tawarosa ya tawarosu itu saling akan saling mewariskan. Kalau anaknya maka bisa mewarisi perangainya itu ke saudara-saudaranya, ke ayahnya. Nah, makanya diperkuat di dalam Al-Quran, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi kenabian, kerajaan, ilmu pengetahuan, dan kitab Zabur yang telah diberikan kepada Daud. Inilah ya, kalau kitab kita kan Al-Adabul Mufrad, adab, akhlak. Adab itu yang dipelajari. Pertemuan pertama dulu udah kita jelasin perbedaan antara adab dengan akhlak. Adab itu kita pelajari. Adapun akhlak yang sudah menjadi bagian dari diri, yang sudah mendarah daging, dan ini diwariskan. Bisa diwariskan ya, ke anak-anak kita. Kalau sudah akhlaknya bagus, orang tuanya akhlaknya bagus, ibunya akhlaknya bagus, insya Allah anak-anaknya juga akhlaknya bagus.
Tapi untuk mendapatkan akhlak yang bagus harus belajar dulu adab. Belajar. Dan belajar adab itu bertahun-tahun. Makanya kenapa dikatakan belajar adab aja ada di antara para ulama 20 tahun. Ya ini tebel adab semua nih yang mau dipelajari. Ada adab sampai adab apa? Adab masuk WC. Dimulai dari adab kepada Allah. Ini yang pertama harus dipelajari. Gimana adab seseorang hamba. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba pada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada tetangga, adab kepada semua. Makanya ada khusus itu, ada kitab juga yang membahas tentang itu, ya, yang berkaitan dengan ya adab-adab seseorang. Ya, tebal juga. Adab yang pertama itu pastinya adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Ya, makanya walaupun seseorang itu beradab kepada orang tuanya, tapi kalau dia tidak beradab kepada Allah, diterima nggak amalan adab dia kepada orang tuanya? Nggak diterima. Kenapa? Karena dia tidak beradab kepada Allah. Kan sering dulu pernah Anda sampaikan, mana yang lebih baik? Orang yang ngaji tapi nggak beradab, atau orang yang nggak ngaji tapi beradab? Ya bahasanya orang yang ngaji tapi nggak berakhlak dibandingkan orang yang nggak ngaji tapi berakhlak. Apa jawabannya? Hah? Orang yang ngaji tapi tidak berakhlak, itu jawabannya? Wah, lupa antum. Orang mana yang lebih baik? Orang yang ngaji tapi tidak berakhlak. Ngaji dia tapi nggak berakhlak. Dia pelajari adab kayak sekarang nih, belajar adab tapi nggak membekas. Dibandingkan orang yang nggak ngaji, dia nggak pernah ngaji, nggak belajar, tapi berakhlak. Nih, tapi yang harus antum tanya ini dulu, itu pertanyaannya salah Ustaz gitu loh. Kan waktu itu kita sudah sebutin, pertanyaannya ini nggak benar. Masa orang nggak ngaji bisa berakhlak? Dia belajar dari mana? Adab itu harus dipelajari dulu, baru tertanam jadi akhlak. Dan akhlak itu adanya di dalam Al-Quran, ngaji. Makanya Aisyah mengatakan, inna khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Penerapan dari Al-Quran itu semuanya ada di Nabi. Al-Quran itu ya kitab adab, semuanya adab di sana. Semua lengkap. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi, semua ada di sana. Dicampur, ditambahkan dengan hadis-hadis. Wah, penjelasannya semuanya karena Al-Quran dan Sunnah. Kitab adab. Ya. Jadi mustahil ada orang yang nggak ngaji berakhlak. Dapat akhlaknya dari mana? Dapat akhlaknya dari mana? Ya. Nah, ini biasanya doktrin orang-orang liberal, ya. Seakan-akan bahwa akhlak itu bisa diambil bukan hanya dari agama Islam. Ini doktrin orang-orang liberal, sehingga ya, siapa aja bisa berakhlak menurut mereka. Orang Nasrani, orang apa bisa aja berakhlak. Karena mereka hanya menitik beratkan akhlak itu akhlak kepada sesama. Mungkin nggak selain Muslim berakhlak? Hah? Mungkin nggak selain Muslim? Orang kafir mungkin nggak dikatakan mereka itu berakhlak? Kenapa antum kayaknya belum masuk? Kita udah belajar Al-Adabul Mufrad nih. Jangan sampai kita udah masuk halaman 62 itu aja pertanyaan dasarnya antum nggak tahu.
Kita masuk nanti terlalu mendalam yang lainnya. Antum poin utamanya itu lupa. Selalu ingat akhlak kepada Allah tuh yang paling utama dan penentu dari kesemua akhlak. Sehingga mustahil ada selain muslim yang berakhlak. Sehebat apapun akhlaknya kepada manusia, itu tidak diterima karena dia tidak berakhlak kepada Allah. Sehebat apapun. Walaupun dia sudah menemukan penemuan yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Tapi manfaat itu tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena dia tidak beradab kepada Allah. Ya. Kita sudah buat waktu itu untuk memudahkan pemahamannya, seorang anak yang baik sama tetangga teman-temannya, tapi dia tidak berakhlak kepada orang tuanya. Gimana penilaian antum? Bermanfaat nggak? Sayang banget orang itu baik sama orang lain, orang tuanya dimaki-maki, dicaci, dihina, dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Itu baru ke orang tua, kita udah nganggap orang ini gak berakhlak. Lantas bagaimana jika yang dia caci, yang dia cela, yang dia tuduh dengan tuduhan keji adalah Allah? Ketika mereka berbuat syirik, maka dia sudah menuduh Allah dengan tuduhan keji. Dia sudah mencaci Allah, mencela Allah, merendahkan Allah. Makanya kenapa yang satu ini Allah tidak ampunkan? Bentuk perendahannya sudah terlalu banget bagi Allah. Yang lain gak apa-apalah kata Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf, Al-Afu. Ya, Maha Pemaaf. Tapi gak mampu Allah tidak maafkan untuk satu ini. Karena sudah sangat keterlaluan. Allah tidak ampunkan. Ya. Kenapa? Di situ lengkap semuanya. Kesyirikan itu sudah lengkap semua bagi Allah, di mana orang ini ya atau manusia tersebut, orang yang berbuat kesyirikan tersebut ya, menghina Allah, merendahkan Allah, mencaci Allah, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji, yang mengatakan Isa anak Allah, itu tuduhan keji. Ada seorang anak menuduh ibunya pezina, padahal ibunya tidak berzina. Lu gimana antum nih? Ibu saya tuh pezina. Ya. Murka nggak tuh sama orang seperti itu? Ya. Nah, kembali. Makanya kita belajar adab harus masuk tauhid juga. Karena itu adab yang paling utama. Belajar fikih ada tauhid juga, karena tauhid itu adalah fikih yang paling utama. Dia detail perinciannya, masalah yang lain, masalah permasalahan rumah tangga, permasalahan ini semua detail penjelasannya ya. Tapi kalau dia tidak mampu menjelaskan fikih yang utama, yaitu tauhid, ya bisa hilang semua, sia-sia, sayang banget. Ya. Ini kandungan hadisnya dorongan agar mencintai orang-orang yang bertakwa dan membenci para pelaku maksiat. Harus ditanemin gitu. Orang-orang yang kita kecintaan kita kepada orang-orang bertakwa, tidak masalah walaupun orang bertakwa itu tidak punya harta, enggak masalah. Anak-anak kita itu kita tanamkan mereka kecintaan kepada orang-orang yang bertakwa. Nina itu yang rajin ke masjid. Tapi bajunya ini nggak masalah nak. Kamu pun nanti walaupun belajar pesantren semuanya, nggak apa-apa kamu jadi tukang nasi goreng asal kamu tetap terus bertakwa. Ya. Kamu belajar itu untuk taat kepada Allah nak. Bukan buat nanti kamu bisa jadi orang kaya apa semua.
Kamu jadi tukang sapu di jalanan nggak masalah nak. Kamu jualan pakai gerobak, apapun itu nggak masalah. Yang penting kamu bertakwa. Yang penting kamu taat sama Allah. Nah, itu bisa nggak kita sebagai orang tua mengeluarkan dari lisan kita? Tapi kalau masih berat kita mengeluarkan seperti itu, seakan-akan kita mengarahkan, ayo belajar biar jadi orang kaya. Banyak orang yang rajin belajar nggak kaya. Ayo pesantren, di pesantren juga nanti bisa kok jadi orang kaya nak. Nggak usah iming-imingi anakmu masuk pesantren biar dia jadi orang kaya. Kecewa nanti dia. Biar bisa ke Madinah nak, sekolah di Madinah, nggak apa-apa, dimotivasi ke Madinah, tapi itu bukan tujuan utama. Ada juga orang-orang yang sekolah di Madinah keluarnya jadi apa? Munafik. Di Madinah banyak munafik dulu di zaman Nabi. Ya. Silakan, nggak apa-apa kita mau belajar ke sana. Ayo tujuannya, goalnya, tapi nggak dapat nggak apa-apa. Goalnya ada, boleh. Kita buat goalnya, ya. Target sekian, target begini, cari harta pun cari sebanyak-banyaknya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama belajar agar kita lebih dekat kepada Allah, ya. Jadi itu yang kita tanamkan, ya. Untuk mencintai orang-orang yang bertakwa, benci orang-orang pelaku maksiat walaupun mereka kaya raya, bergelimang harta. Nah, jadi supaya apa? Supaya watak ini diwarisi oleh anak keturunan kita. Dan itu kita sampaikan ke anak-anak kita kalau lewat jalan. Melihat ya orang-orang yang tidak benar, ya jangan ditiru ya nak. Dijelasin. Ya, dijelasin sebabnya. Boleh kita mengatakan jangan kepada anak kita, boleh. Ada ya, apa namanya, ini parentingnya orang barat, katanya jangan mengatakan jangan kepada anak. Pernah nggak dengar? Ya salah, itu dalam Al-Quran kan ada disebutin. Luqman itu mengatakan kepada anaknya, jangan kau berbuat syirik, itu syirik billah. Tapi setelah itu apa? Jelasin, inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kalau kita bilang jangan makan di situ nak, sebutin sebabnya apa, penjelasannya apa. Makan di situ jorok, sebutin biar dia tahu. Kalau dilarang-larang doang, jangan tanpa penjelasan sebab, ya ini si anak itu bakalan tambah nakal. Pengen cari tahu kenapa sih nggak dibolehin, kasih tahu. Kalau dilarang tapi nggak dikasih tahu kenapa, dia penasaran. Jangan buka pintu, jangan buka kamarnya tuh. Jangan lari-lari. Kenapa? Kenapa nggak boleh lari-lari? Dia nggak tahu, tambah lari-lari dia. Jangan berisik. Kenapa nggak boleh berisik? Dia nggak tahu, tambah berisik. Sering anak seperti itu ya tambah nakal. Tapi kalau dikasih tahu jangan berisik, nah adiknya lagi tidur. Nah berarti saat tidak tidur boleh kadang berisik kan? Jangan berisik nah, ganggu tetangga. Nah, berarti kalau mungkin tidak ada penggangguan untuk tetangga boleh berisik. Ya terkadang kan bisa jadi seperti itu. Apalagi orang tuanya pas negurnya berisik. Paham nggak tuh? Negur anaknya jangan berisik, tapi orang tuanya dengan cara berisik. Anaknya lari-lari, berisik, wow. Kemudian dia teriak, jangan berisik. Nah, dia tegur, jangan berisik, tapi dengan berisik. Berisik nggak dia teriak? Berisik kan? Berisik dong. Ini gimana sih? Abi sendiri yang bilang jangan berisik, dia berisik. Nah, kontra. Di pikiran anak tuh berlawanan. Sehingga dia pun sering akhirnya di alam bawah sadar dia, ya, apa yang dilarang dia ya melampauinya. Maknanya dia langgar. Karena dia melihat orang tuanya melarang sesuatu,
orang tuanya sendiri yang melanggar. Makanya kalau negur begini, sini, jangan berisik anaknya. Pelan, panggil dulu dia. Apalagi dengan kita posisinya turunin duduknya. Jadi kalau dari diri kan lebih tinggi kan, lebih pendekin biar sejajar. Jangan dia ngedongak gitu kan. Pada intinya ketakuan seperti itu, akhlak seperti itu harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Hingga anak keturunan kita bisa memperoleh manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu diwarisi soalnya. Yang model seperti itu diwarisi. Kemudian yang berikutnya peringatan agar tidak membenci orang soleh. Karena hal tersebut akan membahayakannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walaupun orang soleh itu punya kekurangan, punya dosa. Karena gak bakalan ada yang gak punya kekurangan. Nggak bakalan ada yang nggak punya dosa, itu pasti. Tetap kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita agar mereka mencintai orang-orang soleh. Jangan sampai dia benci orang-orang soleh. Kenapa? Itu membahayakan dia di dunia akhirat. Karena dari siapa lagi ngambil ilmu itu? Ya. Serta hal itu kelak akan diwarisi oleh keturunannya sehingga membahayakan mereka. Orang-orang yang rajin ngaji ditanamin ke anaknya membenci orang-orang yang rajin ngaji. Apa tuh sok alim, sok ini dan penyebutannya. Dulu Syuaib pun seperti itu. Ketika Syuaib dakwah, ya dituduhnya apa? Sok alim, sok bijak. Jadi tuduhan yang seperti itu tuh dari dulu. Jadi nyantai aja antum. Kalau antum dituduh sok alim, sok apa namanya? Sok bijak, sok sunnah. Ya biarin aja. Ya. Gak usah terlalu ini karena tuduhan itu udah dari dulu. Dari zaman Nabi Syuaib. Kalau Nabi Syuaib itu dituduhnya apa? Sok bijak. Dakwah orang kan dakwahin kan biasanya ini begini, kita harus lebih ini, wah sok bijak ente. Ini gitu. Nah, ada pertanyaan? Lanjut. Tidak memanggil ayah dengan namanya, tidak duduk sebelum ia duduk, dan tidak berjalan di depannya. Ini bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di antara bentuk bakti. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Rabi' mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Zakaria, ia berkata, mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah, atau dari selainnya, anna Abu Hurairah absara rajulaini, bahwa Abu Hurairah ini melihat atau pernah melihat atau pernah bertemu dengan dua orang laki-laki. Sebenarnya absara itu artinya melihat ada dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, lantas Abu Hurairah mengatakan ke salah satu dari mereka, ma hadza minka, apa hubungan orang ini denganmu? Faqala abi, dia mengatakan dia ayahku. Faqala la tusammihi bismih wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu, jangan engkau panggil ia dengan namanya. Contohnya nama ayahnya Muhammad. Ini kurang ajar. Nama bapaknya dipanggil. Wala tamshi amamahu, jangan kau berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan kau duduk sebelum ia duduk. Ini asar ya. Asar berarti perkataan sahabat. Namun sahabat tidak
mungkin ya ini ya, ilmu yang mereka dapatkan ya tidak mungkin mereka sampaikan ke orang lain kecuali karena mereka dapatkan dari Nabi SAW. Tinggal lagi para sahabat itu tidak menyampaikannya secara lafaz bahwa ini aku mendengar Nabi begini, tidak, tapi hanya menyampaikan kesimpulannya saja, faedahnya. Makanya kandungan hadisnya anjuran agar menghormati ayah yang diwujudkan dengan tidak memanggilnya dengan namanya, tidak berjalan di depannya, dan tidak duduk sebelum ia duduk di sebuah perkumpulan atau pertemuan. Di mana saja kita hormati ayah kita yang masih, orang ayahnya yang masih hidup. Kemudian bolehkah menyebut ayah dengan nama panggilan? Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yahya bin Nubatah mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Mauhib dari Syahr bin Haushab. Ia berkata, kharajna ma Ibni Umar, kami pernah keluar bersama Ibnu Umar, faqala lahu Salim, lantas Salim berkata kepadanya, as-salatu ya Aba Abdurrahman, salat wahai Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman ayahnya. Nah, itu boleh memanggil dengan apa? Ya, menyebut nama panggilan, ya, kunyah. Jadi anaknya siapa? Anaknya Abdullah bin Umar, si Salim ini. Dan Abu Abdurrahman itu kunyahnya siapa? Kunyahnya Abdullah bin Umar. Jadi anaknya mengatakan kepada ayahnya, kepada Abdullah bin Umar, as-salatu ya Aba Abdurrahman. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Abdillah, yakni ya, Al-Bukhari berkata, ya Abu Abdillah, sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Waqi', dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, di mana dia berkata, lakin Abu Hafsin Umaru qada, akan tetapi Abu Hafs, yaitu ayahnya sendiri Umar, telah memutuskan, menyebutkan suatu perkara yang mana sudah diputuskan oleh ayahnya, dan dia mengatakan lakin Abu Hafsin Umarul qada. Apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa kedua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh memanggil dan menyebut ayahnya dengan kunyah. Hal ini termasuk salah satu bentuk adab dan pemuliaan terhadap ayah, karena ia tidak memanggil dengan namanya sebagaimana yang ada kalanya ia lakukan kepada orang lain. Kalau kepada orang lain tersebutin, panggil namanya. Nah, tapi kalau di Arab biasanya kalau kita nggak tahu nama orang itu kita panggil ya Ahmad, ya Abdullah. Jadi panggil gitu. Mungkin ada orang lagi duduk-duduk, gitu, dipanggil ya Abdullah. Dia ngelihat, jalis fi. Nah, kenapa duduk situ gitu ya? Kalau kita mungkin di Indonesia, oh saya nggak Abdullah gitu dulu jawabannya kan? Nama saya bukan Abdullah katanya. Tapi kamu kan hamba Allah. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya, kewajiban silaturahim. Kalau bahasa Arabnya silaturahim,
Tapi sudah ini kan ke bahasa Indonesia bahwa silaturahim itu juga silaturahmi. Gak usah dipermasalahin. Ya. Yang silaturahmi itu bahasa Indonesia. Silaturahim bahasa Arab. Paham ya? Sebagian ada yang wah silaturahmi itu artinya begini. Iya, di bahasa Indonesia artinya silaturahim. Udah selesai. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia, dan yang dimaksudkan dengan bahasa Indonesia silaturahmi itu adalah silaturahim. Dan makna silaturahimnya orang Indonesia tidak hanya kepada yang satu rahim. Nah, itu. Pengen bersilaturahim dulu, pengen silaturahmi ke rumahnya fulan, pengen silaturahmi ke sini, umum. Jadi sudah, kita kadang nggak usah ngoreksi perkataan mereka gitu. Nah, karena di dalam bahasa Indonesia kan kita berbicara bahasa Indonesia, tapi yang dimaksud dengan silaturahim 4 ayah ke atas. Pernah kita sampaikan di sini ya. Jadi yang ada nasabnya, yang serahim dengan kita, itu yang disambung. Azan. Baik. Ya, ini kita lanjut nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kewajiban silaturahim ya. Imam Al-Bukhari mengatakan Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Dhammam bin Amr Al-Hanafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Kulayb bin Manfa'ah. Kulayb bin Manfa'ah. Ia berkata, qala jaddi, kakekku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, kepada siapa yang paling utama aku harus berbakti? Qala ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidaka. Ibu dan ayahmu, saudara perempuan dan saudara laki-lakimu, serta kerabatmu yang berikutnya. Hakun wajibun, itu adalah hak yang wajib. Warahimun mausulatun, dan silaturahim yang tersambung. Ya. Jadi yang didahulukan itu kepada ibu, bapak, ya, saudara perempuan. Jadi selalu didahulukan nih yang pertama perempuannya dulu. Ibu, bapak, saudari, saudara. Kandungan hadis yang pertama, bentuk pemuliaan terhadap kerabat itu derajatnya berbeda-beda. Jadi ada skala prioritas. Di faedah yang kedua, memprioritaskan dan menempatkan hak-hak kaum kerabat pada tempatnya merupakan suatu bentuk keadilan. Jadi mendahulukan yang lebih utama. Saudara laki-lakinya duluan, gitu kan, kurang perhatian sama saudari perempuan. Nah ini kurang di prioritasnya. Kemudian yang berikutnya, pesan kepada setiap orang agar berbuat baik kepada kaum kerabat sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh Nabi SAW dalam hadis lain, al-aqrabu fal-aqrab. Mana di hadis lain Nabi SAW sebutkan ya,
Al-aqrab itu kerabat dekat terlebih dahulu, kemudian kerabat dekat yang lainnya. Jadi kerabat dekat yang terdekat. Jangan mendahulukan sepupu dibandingkan saudara, ya. Nah, berikutnya Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Talhah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, maka Nabi SAW ya berseru, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah bintu Muhammadin, angkidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Jadi wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai keluarga Abdu Manaf. Jadi dari Ka'ab bin Lu'ay terlebih dahulu, yaitu keluarga besar dari ya, suku Quraisy keseluruhan, anak keturunannya Ka'ab bin Lu'ay itu orang-orang Quraisy. Baru mulai masuk dari anak-anak keturunan ini Bani Abdi Manaf, mengkerucut. Umum dulu Nabi SAW, umum semua Quraisy, karena Nabi dari Quraisy. Baru Abdi Manaf, bapaknya Hashim itu namanya Abdu Manaf. Ya. Angkidhu anfusakum minan nar, kata beliau. Jadi anaknya Abdu Manaf itu ada 4. Hashim, Abdul Muttalib, Al-Muttalib, ya, jadi Hashim, Al-Muttalib, Naufal, Abdi Syams. Jadi ada 4. Kemudian beliau SAW mengkerucutkan lagi, dari anaknya Abdu Manaf ini beliau keturunan dari siapa? Dari Hashim. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, dari keturunannya Hashim, karena Hashim anaknya ada banyak. Jadi dari anaknya Hashim ini Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Ya Bani Abdul Muttalib. Nah, dari Abdul Muttalib ini ada 9 laki-laki. Angkidhu anfusakum minan nar. 6 perempuan itu Bani Abdul Muttalib, keluarga besarnya Abdul Muttalib. Itu 9 laki-laki, 6 perempuan. Kira-kira mungkin nggak dari satu istri? Mungkin juga ya, kalau 16 ya, cuma 16. Tapi ini dari berapa istri kira-kira? 5. Makanya keluarga-keluarga besar. Kita seringnya keluarga kecil. Dengan membahasakan keluarga bahagia, tabir. Padahal banyak juga yang gak punya anak aja gak bahagia. Sengaja nggak punya anak. Sekarang kan feel free lagi ngetren. Feel child, feel apa? Free child. Ah itu. Child free. Ah itu kebalikannya. Child free. Saya.
Jadi biar nggak mengganggu, ngikutin budayanya Jepang. Orang Jepang gitu. Kalau kita banyak lah. Makanya Nabi bilang al-walud, yang banyak anak. Berikutnya setelah itu, ya Fatimah bintu Muhammadin. Wahai Fatimah bintu Muhammad, angkiri nafsaki minan nar. Ya, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Sungguhnya aku tidak memiliki apapun atau tidak memiliki kuasa apapun atasmu di hadapan Allah nantinya sedikit pun. Ghairu anna lakum rahiman, kecuali karena kalian adalah serahim. Sa'abulluha bibilaliha, yang aku akan menyambung atau hubungannya yang akan aku sambung. Makanya kalau kita perhatikan bapaknya, kakeknya yang disebutin di sini, ya, dari bapak, kakek, kemudian kakeknya, ya, sampai Abdi Manaf. Ini ada 4: Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Ada 4 kakek ke atas. Adapun Ka'ab bin Lu'ay itu besarnya itu bukan ya, keseluruhan Quraisynya. Nah, dan itu satu rahim semua, serahim. Apa kandungan hadisnya? Yang pertama, salah satu bentuk menyambung tali silaturahim adalah memperingatkan sanak saudara agar menyelamatkan diri dari api neraka, serta mendorong mereka agar beramal saleh. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, kita juga harus ngingetin keluarga atau kerabat kita, karena Allah yang perintahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan. Ngasih peringatan. Yang pertama itu ngasih peringatan, jangan bukan ngasih iming-iming gitu. Tapi peringatan pertama. Kalau di bahasa lain itu nakut-nakutin duluan. Ya. Itu yang pertama diperintahkan. Karena kalau kita pengen bersih, ya, kotorannya buang dulu, dicuci dulu, baru mulai dihiasi, dikasih parfum bajunya. Baju yang kotor langsung dikasih parfum, yang udah bau apek gitu ya, bau keringat, mau diparfum-parfumin terus pun masih tahuan, jadi baunya entah bau apa gitu, malah pusing. Pernah nggak? Pernah. Udah bau. Ya. Tapi kita cuci dulu baru kasih parfum. Nggak nemu. Makanya wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Bersihkan dulu dari kebatilannya baru hiasi. Makanya biasanya pas ya, dakwah sunnah nyebar, langsung yang dikesankan itu apa? Suka menyalah-nyalahkan, suka mengini-inikan, membidah-bidahkan, suka mengini. Kenapa? Karena memang kita peringetin dulu. Yang menggaung itu langsung peringatannya. Ya memang seperti itulah ya dakwahnya para nabi. Para nabi pun yang pertama yang menggaung itu ketika Nabi memperingatkan langsung wah memecah belah. Itu Nabi dituduh memecah belah langsung. Karena memperingatkan dulu Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Juga ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, kum,
fa'anzir. Bangunlah, kata Allah, fa'anzir. Beri peringatan. Yang pertama peringatan. Tentunya dari agar tidak berbuat kesyirikan. Baru setelah itu apa? Wa rabbaka fakabbir. Baru Rabbmu agungkanlah, baru mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini sambil ngerjain keburukan-keburukan terus kebaikan-kebaikan, ini salah. Karena ada jamaah itu biasanya jamaah yang mereka mengatasnamakan dakwah, jamaah dakwah, kemudian mereka hanya ngajak kepada kebaikan, ayo sholat, ayo ini, tapi enggak mencegah dari kemungkaran. Tetap yang ngerokok, tetap ini, tetap berbuat kesyirikan, kadang nggak belajar, pergi kemana-mana ngajak sholat. Itu namanya amrun bil ma'rufi la nahyun anil munkar, mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran. Semua orang kalau diajak kebaikan tuh pasti senang, semua mau. Nabi SAW itu 40 tahun diulu-ulukan, dipuja-puja, semua gelar-gelar kebaikan. Satu hari Nabi berdiri di atas sofa, membelakangi gunung Abu Qubais, memperingatkan dari kesyirikan, langsung berubah peringatan. Pas kita memperingatkan itu udah siap-siap punya musuh. Tapi itulah jalur atau jalan dakwah. Orang yang benar itu harus punya musuh. Harus. Ya. Karena memang Allah takdirkan seperti itu. Kalau nggak pengen punya musuh, nah ini berarti nggak benar. Nggak pengen punya musuh, nggak benar. Musuh yang paling jelas itu siapa? Setan. Nggak mau dia musuhin setan, ya nggak benar. Dan sunnatullah ya sudah menjadi ya kodrat yang Allah tetapkan, bahwa kebenaran itu pasti dibenci oleh kemungkaran. Nah, jadi tetap dakwah aja, gak usah takut ya, dibenci gak usah takut, sampaikan. Tapi terkadang ada yang awalnya antum dibenci oleh kerabat karena antum dakwahnya. Setelah lama berlama akhirnya dia nanya agama juga kan tuh. Karena awal-awal dulu tuh ada diantara om lah, paman gitu kan, yang benci sampai ya maki-maki gitu gara-gara berubah pes, berubah penampilan, kemudian ngejelasin ya liberal ya, karena diantara anaknya sekolah di corongnya liberal, itu saya peringetin. Wah, dimarah-marahin. Saya pernah ada baca buku, ada pemurtatan di IAIN gitu ya. Ada tahu bukunya nggak tuh? Nah, karangan Ustadz Hartono Ahmad Jais. Jadi ada liberal gitu kan. Nah, ternyata ya, sepupu saya ini, ada sepupu saya sekolah di sana. Saya nasihat, hati-hati gini-gini gitu. Didengar. Kadang bahaya Syiah. Kayak kemarin ya lebaran mudik ketemu family-family, ada yang ngefans sama orang-orang Syiah, langsung saya kasih tahu. Wah, Syiah tuh nggak boleh gini-gini, jelasin. Cuma diantara mereka ada yang udah mulai nggak senang, biarin aja. Keluarin semua dalilnya. Nggak ada yang bisa ngebantah sebenarnya, itu paling nggak senang aja. Udah ada yang mulai nggak mau duduk di situ, ada yang pergi, gitu, biarin aja.
Satu orang dengerin, satu aja fokus. Tapi kembali ke paman saya tadi itu, alhamdulillah beberapa saat sekarang ini kadang dia bertanya tentang agama. Akhirnya dia tahu mana yang sebenarnya orang-orang yang konsisten. Kita berusaha konsisten, istiqomah. Karena ada orang yang angin-anginan gitu kan. Wah, paling nanti baru taubat aja nih, ntar balik lagi. Setahun 2 tahun balik lagi. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada kan. Ibadahnya, semangatnya di awal-awal hijrah. Setelah itu balik lagi. Coba kalau setiap rakaat ingatnya apa? 1 miliar. Kemarin pas Ramadan udah diterapin belum? Mau sholat ini, Masya Allah, ini 4 miliar ini. Lebih semangat kita ibadah dibandingkan kerja. Kerja kita paling berapa juta 1 bulan? Itu pun sebulan. Apa coba? Pusing-pusing dikit paksain kerja kan? Berangkat. Kadang udah oleng-oleng tuh naik motor, paksain aja. Masuk kerja. Kalau ke masjid kadang susah, pusing nih. Ada uzur. Walaupun seperti itu Allah memang tetap tahu. Allah beri uzur kok, bener. Ya benar. Kalau perusahaan pemilik apa dia nggak beri uzur, Allah beri uzur. Allah lebih sayang, lebih besar kasih sayangnya kepada kita daripada orang lain. Nah, berikutnya hadis ini membantah keyakinan sesat yang beredar. Apa tadi? Belum masuk tadi ya? Apa tadi? Menyambung silaturahim. Salah satu bentuk menyambung tali silaturahim adalah memperingatkan sanak saudara agar menyelamatkan diri dari api neraka serta mendorong mereka agar beramal saleh sehingga mampu menyelamatkan diri mereka dari murka dan siksa Allah. Ini upayanya ya. Hubungan kekerabatan dan nasab tidak akan bermanfaat pada hari pembalasan kelak. Hubungan kekerabatan ini tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan apa? Keimanan. Jadi pahala itu hanya diperoleh jika seseorang beriman, beramal saleh. Pahala kita menyambung silaturahim itu bermanfaat kalau memang beriman. Kalau ada orang yang rajin bantu saudara-saudaranya, bantu keluarganya, berbakti sama orang tuanya, tapi tadi tidak muslim, manfaat nggak? Nggak bermanfaat. Makanya peringatan neraka itu pertama. Dan hubungan kerabat dan nasab tidak bermanfaat lagi. Itu kalau seandainya tidak beriman. Kemudian yang kedua, hadis ini membantah keyakinan sesat yang beredar di kalangan orang bodoh dan ahli bid'ah. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat dan wasilah terbaik di sisi Allah, sehingga melalui perantaraan syafaat beliau kita dapat memasuki surga meskipun kita tidak beramal saleh dan tidak beribadah. Jadi mereka meyakini bahwa ya udah nggak usah ini ada nabi katanya. Ngarepin jadi umat nabi aja udah nggak usah ibadah. Ini sebahagian orang-orang bodoh seperti itu. Yang penting muslim katanya. Tapi siapa yang menjamin ente itu masih dalam keadaan muslim? Ya. Kita ngucapin syahadat. Siapa yang menjamin syahadat kita itu diterima? Ya. Memang sesama kita nggak boleh mengkafirkan, tapi di tangan Allah, di catatan Allah kita jangan-jangan munafik, jangan-jangan orang kafir, ceramah sana sini, ngisi kajian, bahas kitab Al-Adabul Mufrad, nggak taunya munafik. Allah musta'an. Tapi manusia nggak punya hak penilaian, nggak punya. Kita nggak punya hak penilaian. Kalau dia sudah mengucapkan lafaz syahadat, lafaz syahadat itu keramat. Jadi nggak boleh disembarangan. Kalau orang udah jelas-jelas ngapas ngucapin lafaz syahadat,
terus hanya dengan keraguan syahadatnya dibatalkan. Nggak boleh. Seorang cuma karena memodalkan keraguan, nah itu kaedahnya nggak boleh. Karena bisa jadi ternyata tidak, ya, dia diampunkan atas kesalahannya. Berikutnya, kewajiban seorang dai yang pertama adalah memperingatkan keluarga dan kerabat terdekatnya dari bahaya api neraka. Nah, ini yang pertama, bahaya api neraka. Dulu waktu saya setiap pulang kan yang pertama ya mengenal dakwah. Ya, awal pertama saya alhamdulillah Allah beri hidayahnya tahun 2006, habis itu gencar ngajak adik, ngajak orang tua. Ya, kadang diskusi sama orang tua, sama ayah anak. Kan dia dari Mesir dulu 4 tahun, 2 tahun di Saudi. Ya, kalau pulang ya ikut juga Maulid Nabi. Dakwah ini ya, biasa ustadz kampung bahasanya. Kadang hadis-hadis doa disampaikan. Pas saya udah belajar, saya ngikut. Kajiannya beliau ngikut. Saya dengerin kajiannya. Nanti ada beberapa hadis yang sampaikan doa, saya garis bawahi. Pas pulang naik motor, ya itu tadi hadis doa ya. Doa kan hadis, yang penting hadis, yang nggak bisa gitu ya. Emang yang penting hadis palsu, telur gitu, telur, yang penting telur gitu, telur palsu. Kalau hadis doa harus disampaikan. Ayah coba buka buku ayah, kan dia punya buku, nah. Udah pulang ke rumah itu apa? Lemari dia tuh aneh buka tuh. Nggak dibaca. Sebagian nggak dibaca. Tuh ya di buku ayah nih, Subulus Salam, di buku ini. Masalah isbal, debat juga, diskusi lah bahasanya, debat. Akhirnya kalah juga dia, jadi nggak pernah menang. Dia nggak punya hujah. Ya karena kalau Abu Bakar juga isbal katanya, dan dia nggak sombong, jadi nggak apa-apa isbal, asalkan nggak sombong. Saya bilang, ya yang pertama, Abu Bakar itu awalnya nggak isbal, melorot. Ayah dari awal udah isbal. Diam ya kan, satu masuk. Yang kedua, Abu Bakar itu udah dijamin dosa-dosanya diampuni, ayah belum, kena lagi gitu. Yang kedua, ya mana bahasa ulama isbal itu boleh, semua paling itu makruh. Makruh kan dibenci ya, tidak ada bahasa ulama itu mengatakan boleh, nggak ada, minimal makruh. Nah, itu dibenci ya. Nah, Allah memang tidak mengadab ayah, tapi ayah tuh dibenci sama Allah. Ayah mau taruh mana muka ayah? Karena udah buka buku bab pakaian, bab palabis, itu penjelasan tentang isbal semua. Penjelasan dari Imam An-Nawawi, udah semua dilihat nih ya, lihat tuh mana bahasanya di situ. Boleh, enggak ada. Kalau nggak haram, makruh. Kemudian kaidah Syafi'iyah, makruh itu kalau dikerjakan terus-menerus jadi haram. Al-mudawamatu fil makruh haram. Terus-menerus dalam perbuatan makruh jadi haram. Yang ngudut sama, terus-menerus setiap hari ngudut haram, walaupun awalnya dia meyakini makruh. Buka kitab fikihnya, yang terus-menerus dalam perbuatan makruh, oke, ana terima antum meyakini itu makruh, ini kan? Tapi, nah itu baca ndak kitab para ulama? Dari situ langsung diambil tuh semua celananya Biana tuh langsung diambil, pengen dipotong. Ibu anak yang mencang-cang. Jangan semua. Gimana nih nanti kalau ke pesta masa gantung semua? Ini hadisnya neraka-neraka semua nih katanya. Udah mau nggak mau potong celana semua. Tunjukin kitabnya, tunjukin ininya. Kecuali kalau udah tunjukin dalil, enggak juga bisa. Ini beda udah. Dia nggak punya pegangan lagi udah. Apa yang mau ente pegangan hidup, pedoman hidup, mau kemana? Al-Quran nggak nerima, hadis nggak nerima. Apa yang mau terima?
Nah, jadi ajak diskusi. Kita ajak diskusi kerabat. Pernah itu keluarga datang ke rumah mau ngajak makan-makan. Nah ini sekedar ininya aja ya, salah satu itunya. Ana tahu kalau bibi Ana ini suka kadang kalau berobat tuh ke dukun. Wah, kesempatan. Ayah ngasih kesempatan ke saya waktu itu. Silakan ngasih ini dulu nak, katanya. Udah penjelasan masalah perdukunan. Satu keluarga bibi Ana, anak-anaknya semua telunduk. Biarin, setiap lebaran Ana datengin, kasih duit, kasih senang aja. Jadi nggak masalah, biarin. Kemarin lebaran datang, selalu Ana bilang, ya, ibu nomor 2 aku itu bibi ini. Gitu. Karena dulu orang tua Ana pernah haji, yang jagain kami itu dia. Nah, tetap, tapi ya itu sampai sekarang wallahu alam ya masih kalau berobat tuh kadang kedukun. Orang-orang kampung ya. Kalau berobat ini, berobat itu katanya. Ini kayaknya disantet sama sebelah. Ini sama itu ya, macem-macem. Orang kampung seringnya begitu. Diracun ini, diracun itu. Ya Allah, dari mana nih? Ya, iya enggak? Kalau kampung antum gitu enggak? Kampungannya doang. Itu dakwah kan, masalah perdukunan itu dahsyat. Kekufuran itu. Nah, ada pertanyaan. Jadi kewajiban itu bukan hanya dai di sini masuk aneh doang, enggak ya. Antum juga semua dai. Antum sampai kepada antum berita ini bahwa ya kita harus memperingatkan keluarga. Antum juga semua wajib. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebatas keilmuan yang antum ketahui. Dakwahkan, harus ngomong. Ya. Apa yang membuat bencana bagi orang-orang Yahudi? Ya, diam semuanya, nggak mau. La yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling menegur kemungkaran yang mereka lakukan. Walaupun terkadang ternyata kita juga masih terjatuh pada kemungkaran itu, kita harus tetap ingkari. Mungkin ada di antara jamaah yang masih dengerin musik, tapi ketika dengerin orang lain, ada yang dengerin musik, tegur. Walaupun contohnya dia denger musiknya sendiri-sendiri pas pakai itu. Nggak taunya kepalanya gini-gini, astagfirullah. Tetap harus kita ingkari karena isya ya. Baik. Cukup. Pada intinya apa? Ya. Yang pertama dakwah itu kewajiban, ya. Kemudian pengamalannya juga kewajiban. Jadi kalau seandainya kita belum mampu untuk mengamalkan, ya dosanya di situ. Tapi nggak mau juga dakwahin, double dosanya. Ya. Tapi kalau dia belum mampu ngamalin, ya dakwah tetap wajib, harus dakwahin. Orang yang rokok ngedakwahin orang untuk tidak ngerokok, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak boleh ngerokok, jangan, haram itu. Ente aja ngerokok. Ya ini lagi ngusahain juga dengan dakwah duluan. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.